في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين نوره بنور الهدى واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir ini memang kita diguyur hujan begitu derasnya. Akan tetapi semua itu bisa dilihat sebagai rahmat Allah, dan semoga insya-Allah kita dijauhkan dari musibah-musibah yang bisa datang dari hujan ini insya-Allah. Salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita ungkapkan ini menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat insya-Allah. Terkait dengan konteks salawat ini, ada dua pandangan yang berbicara tentang salawat. Yang pertama adalah siapa saja yang mengatakan atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salawat itu insya-Allah nanti akan menjadi syafaat baginya di hari kemudian kelak. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa salawat yang insya-Allah akan menjadi syafaat bagi kita adalah salawat yang jika diungkapkan maka hadir pula di dalam benak kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ilustrasi, bapak-bapak yang mungkin pernah berangkat ke tanah suci, mungkin pernah melihat ada orang Arab itu yang bertengkar keras. Wajahnya itu sudah berhadap-hadapan, tetapi tidak ada yang memukul. Meskipun kata-kata yang keluar itu sudah luar biasa pedisnya. Setelah mereka bertengkar, ada orang yang lewat di sampingnya dan menepuk punggung salah satu dari orang Arab itu, dan kita berkata, "Shallu 'alan Nabi." Hei, bersalawatlah kepada Rasulullah. Tidak lama kemudian orang Arab itu akan mereda amarahnya, kemudian dia akan bersalaman dan berpelukan kepada temannya yang diajak bertengkar itu. Saya heran juga melihat ketika dia dikatakan shallu 'alan Nabi, salawatlah kepada Rasulullah. Tidak lama mereka berpelukan. Akhirnya saya bertanya, "Ya akhi, kenapa ketika kalian bertengkar dan ada yang mengatakan salawatlah kepada Rasulullah, tidak lama kemudian kalian akan berdamai?" Jawaban salah satu dari mereka itu adalah bahwa ketika kami bersalawat kepada Rasulullah, maka pada saat itu pula kami hadirkan Rasulullah dalam benak kami. Kami hadirkan Rasulullah sebagai orang yang melarang kami marah. Setelah itu kami berhenti marah. Ketika kami bersalawat, kami hadirkan di dalam hati kami bahwa Rasulullah adalah orang yang pemurah. Ketika kita kikir-kikir sedikit, kita bersalawat, akhirnya mengingat Rasulullah adalah orang yang pemurah. Akhirnya kita mengeluarkan apa yang kita miliki. Ketika kita ingin berbohong misalnya dalam berbagai macam kesempatan, kita bersalawat kepada Rasulullah. Saat kami bersalawat, kata mereka, hadir di dalam benak kami bahwa Rasulullah adalah teladan yang paling baik yang melarang kami untuk berdusta. Karena itu kami berhenti dari berdusta. Jadi setiap aktivitas salawat yang dilakukannya berisi dengan
teladan-teladan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk barangkali sekarang ini, apalagi kondisi hujan, ketika di jalanan kita bertemu dengan orang banyak yang tidak faham dan seterusnya, kita jangan ikut marah, berikan dia kesempatan untuk lewat di depan kita sambil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat yang dalam bentuk kedua inilah yang insya Allah juga akan membimbing kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada pada tanggal 6 Jumadil Akhir. Bulan depan insya Allah itu sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan haram. Dalam sejarah diceritakan bahawa sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Rajab, sudah seakan-akan Ramadan itu bulan Rajab. Persiapan mereka sebelum memasuki bulan Ramadan. Di Rajab mereka sudah mulai bertobat. Setelah itu masuk di bulan Sya'ban, mereka memperbanyak puasa. Setelah itu masuk ke dalam bulan Ramadan. Beberapa hari juga ke depan, 1 atau 2 hari ke depan ini kita akan meninggalkan tahun 2022. Kita akan memasuki tahun 2023. Tentu saja seluruh peralihan waktu ini harus diisi dengan evaluasi, harus diisi dengan nilai-nilai yang membuat kita lebih maju ke depan. Dalam khutbah ini insya Allah saya ingin membahas sebuah praktek ibadah. Tema ini sesungguhnya saya ambil dari salah seorang ulama besar di Suria, namanya Said Ramadan Al-Buti. Beliau berkata bahawa ada sebuah hadis yang mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufuqin kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Beliau berkata, ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahawa umatku pada suatu ketika nanti kalian akan dikepung dari berbagai sisi oleh para musuh-musuh kalian. Seakan-akan kalian ini adalah makanan yang bisa diperebutkan. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah saat itu kami sedikit? Rasul menjawab, la, antum kathirun, kalian itu banyak. Walakin kagutha'is saili, akan tetapi banyaknya kalian itu sama dengan banyaknya buih di lautan. Yang pertama kata Rasulullah, dicabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian melanjutkan, di dalam hati kalian ada alwahan. Apa itu alwahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan sangat takut mati. Dua penyakit inilah yang membuat kalian akan dikepung, diperebutkan oleh musuh-musuh. Yang paling pertama itu adalah dicabut rasa takut musuh di dalam hati kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, Said Ramadan Al-Buti kemudian melanjutkan bahawa belakangan ini di setiap negara-negara muslim, kalau kita di Indonesia, di tempat ini di Makassar misalnya, kondisi kita beragama itu sungguh luar biasa. Kalau bapak-bapak rajin singgah di jalanan masjid-masjid di Makassar ini, ada beberapa masjid yang saya temukan, untuk salat duhur saja itu kurang 2 saf lagi sampai full masjidnya. Itu banyak kita temukan. Kita bisa temukan di Tamalate, kita bisa temukan di Todopuli. Kalau kita keliling juga seperti itu. Belum lagi masjid-masjid yang rajin kayak Masjid Nurul Ihsan ini, rajin memberi Jumat berkah dan seterusnya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas keagamaan. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa seakan-akan tidak ada perubahan rahmat di sekeliling kita? Kita masih lihat ada orang yang membunuh di jalanan, kita masih sering lihat orang bertengkar, ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh keluar. Antara lain penyebabnya, kata Imam Said Ramadan Al-Buti ini adalah bahwa kita salat, kita ibadah, tetapi ibadah kita itu
dia membagi dua ibadah. Ibadah ada yang namanya ibadah, yang kedua ada yang namanya ubudiyah. Kita hanya beribadah tanpa ubudiyah, kata Ramadan Al-Buti. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah aktivitas fisik yang kita lakukan pada saat berkomunikasi dengan Allah. Kita takbir, kelihatan, itu ibadah. Kita ruku, nampak, itu ibadah. Kita sujud, kelihatan oleh orang, itu ibadah. Tetapi ubudiyahnya itu terletak di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Ini yang kurang, kata Said Ramadan Al-Buti. Salat 5 waktu rajin, akan tetapi di dalam hatinya masih selalu ada rasa benci kepada saudaranya sesama muslim. Rajin salatnya, akan tetapi di dalam hatinya masih saja selalu mengorek kesalahan-kesalahan orang lain di sampingnya. Dia rajin salat, kemudian setelah rajin salat itu muncul rasa bangga dan sombong di dalam dirinya. Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa ibadah-ibadah seperti ini tidak akan mengantarkan pelakunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawabnya? Apa obatnya? Said Ramadan berkata, obatnya itu adalah harus dihadirkan juga ubudiyah di dalamnya. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah adalah az-zullu wal inkisar, rasa tunduk, rasa takut, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ubudiyah. Ketika kita ruku, yang hadir bukan kesombongan kita, bukan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita, itu yang ditonjolkan, enggak. Tetapi yang ditonjolkan adalah selaras dengan apa yang kita ungkapkan di dalam ruku. Kita mengungkapkan di dalam ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Allah Maha Agung. Tetapi sayangnya kita sering ruku sambil mengingat kebesaran-kebesaran kita, kehebatan-kehebatan kita. Di saat sujud yang kita ungkapkan Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha Tinggi. Akan tetapi sayangnya sebab kadang kita sujud, di dalam sujud itu kita mengingat berbagai macam kehebatan-kehebatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata Imam Said Ramadan Al-Buti, yang ibadah tanpa ubudiyah, hilang ubudiyahnya, tidak lagi berisi salat-salat itu. Dalam memahami ini saya memberikan satu ilustrasi. Apa ilustrasinya? Misalnya beberapa bulan ke depan, mungkin 1 atau 2 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ini ada yang namanya salat tarawih. Kita kalau mau menguji apakah kita ini sudah beribadah dengan ubudiyah sekaligus ataukah hanya ibadah saja. Misalnya setelah salat tarawih kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi di dalam 2 rakaat yang pertama. Kalau di dalam hati kita hadir bahwa alhamdulillah sudah lewat mi 2. Setelah 4 rakaat kita bilang alhamdulillah lewat mi 4 rakaat. Setelah 6 rakaat kita bilang alhamdulillah 2 mami. Dalam salat tarawih. Kalau itu terus yang berputar dalam diri kita, yakinkan diri kita bahwa kita sedang melakukan ibadah saja. Kalau hal ini yang dilakukan terus menerus, maka niscaya 10 akhir, 10 awal bulan Ramadan penuh masjidnya. Tetapi pada hari ke-11 sudah berkurang orangnya. Kenapa? Sebab dia melakukan ibadah hanya fisiknya saja yang bergerak. Fisiknya itu membuat dia capek, sehingga karena dia capek hari ke-11 sudah tidak datang lagi ke masjid. Tetapi kalau hadir juga ubudiyah, bagaimana caranya ubudiyah? Setelah dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang hadir di dalam dirinya adalah, ya Allah, apakah engkau terima dan engkau ridai 2 rakaat salatku yang tadi, ya Allah. Setelah itu berdiri untuk rakaat berikutnya, dalam hatinya bermohon dan bermunajat kepada Allah, ya Allah, terimalah salatku. Ini terus yang bermain di dalam dirinya. Pada saat itu dia sedang melakukan ibadah sekaligus ubudiyah. Salat-salat seperti ini insya Allah akan bertahan sampai akhir Ramadan, karena bergabung antara ibadah dan ubudiyah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah yang singkat ini saya ingin menggambarkan bahwa ada minimal 5 tingkatan-tingkatan kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat kita berada di mana dan kita berdoa supaya Allah meningkatkan posisi kita. Yang pertama adalah ada orang yang salat wudunya tidak beres, tidak sempurna. Dia tidak tahu mana itu syarat dan rukun wudu. Dia berwudu, setelah itu dia pergi salat. Salatnya juga tidak sempurna. Berdirinya tidak tahu bagaimana, dia rukuknya bagaimana, iktidalnya bagaimana, tidak sempurna. Lalu dia pun melakukan salat. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan salat yang seperti ini dalam hukum fikhinya yu'aqab. Dia akan disiksa dengan salat seperti ini. Tingkatan yang kedua adalah wudunya beres, syarat rukun terpenuhi. Salatnya juga beres, salat rukun terpenuhi. Akan tetapi seketika dia mengambil takbiratul ihram Allahu Akbar, berbagai macam fikiran-fikiran duniawi itu masuk ke dalam dirinya. Dia menikmati seluruh fikiran-fikiran itu sampai dia salam, tidak sedikit pun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua ini yuhasab, akan ditanyai nanti di hari kemudian, kenapa engkau salat seperti itu? Tingkatan yang ketiga adalah wudunya beres, salatnya beres. Ketika dia bertakbiratul ihram, hadir fikiran-fikiran yang mengganggunya. Ketika fikiran-fikiran itu hadir, dia berusaha melawan untuk menghilangkan fikiran-fikiran itu. Maka salat seperti ini yuthabu, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang keempat adalah dia beres rukuknya, beres wudunya, beres rukuknya dan sujudnya, dan dia tidak lagi dibebani fikiran untuk mengeluarkan fikiran yang mengganggu di dalam dirinya. Tetapi ketika dia di dalam salatnya, dia sudah betul-betul mengarahkan hati dan fikirannya kepada Allah. Tingkatan ini yughfar, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang terakhir, dan semoga kita bisa berada di situ sebelum kematian kita, adalah ketika dia bertakbiratul ihram, dia sudah berada pada tingkatan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Sesaat dia bertakbiratul ihram, dia sudah merasa bahwa Allah mengawasiku. Di dalam takbiratul ihramnya dan di dalam salatnya, seakan-akan jiwanya ini dia simpan, dia diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas gerakan salatnya seluruhnya adalah persembahan dan kenikmatan dalam dirinya. Tidak ada lagi beban di situ. Kondisi-kondisi salat yang seperti ini dalam tingkatan 5 ini adalah kondisi-kondisi salat orang, semakin dia salat maka semakin dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita ungkapkan ini, apa yang kita obrolkan hari ini bisa masuk ke dalam diri kita bersama. Kita bisa nikmati dan berupaya sedapat mungkin semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai bukan hanya ibadah tetapi juga dibarengi dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa safiyyu khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ab. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi mawdi'in akhar qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam khutbah yang kedua ini kita berharap semoga kekhusyuan kita, ketulusan kita berdoa kepada Allah bersama-sama
Di hari Jumat yang mulia ini semoga Allah mengabulkan seluruh yang kita mohonkan. Yang pertama, insya-Allah kita bermohon agar supaya Allah mengampunkan dosa kita sejak hari Jumat yang lalu hingga hari ini dan menjaga kita hingga Jumat yang ke depan. Kedua, kita bermohon agar Allah menetapkan iman di dalam hati kita, menjadikan iman itu terasa nikmat ketika dekat kepada Allah. Yang ketiga, untuk saudara-saudara kita yang telat masuk ke masjid pada hari Jumat ini, kita berdoa semoga Jumat depan dan Jumat berikutnya Allah berikan mereka kelapangan waktu untuk segera menghadiri pelaksanaan Jumat insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana bil imani wa bi ta'atik wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.